dari kesederhanaan Maria kepada pemenungan pribadi. Permenungan akan misteri inkarnasi membawa kita kepada pusat perhatian yang tertuju kepada Sang Gembala Israel, Yesus Kristus, yang terbaring bagaikan domba yang bersemayam dalam kemuliaannya di sebuah palungan hina. Namun di sampingnya terdapat sosok seorang ibu yang bagaikan bunga mawar merah berkah, ya, Bunda Maria. Ia berdiri sebagai model sempurna dari jiwa yang menyambut kehangatan keselamatan dari hati Maria yang tak bernoda, yang bagaikan taman bunga indah permai, mengalirlah mata air yang termenterai. Mari dan lihatlah agar kita boleh bertolak ke tempat yang dalam kesiaran pengharapan dari dunia modern yang kian menghanyutkan kita dalam pelukan kapitalisme sehingga kalangan kecil sulit berkembang. Bersama Bunda Maria dalam kesederhanaan dan kemiskinan, nyatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak Allah Bapa. Dalam rencana keselamatannya memilih kesederhanaan yang radikal sebagai tata panggung bagi kedatangan. Ia bukan dilahirkan dalam kemegahan istana Herodes di bawah tirai-tirai kemewahan, melainkan dalam kesahajaan sebuah gua tempat kandang binatang. Palungan itu menjadi altar bagi tubuhnya yang pertama kali. Dalam kenyataan inilah kita menyaksikan paradoks ilahi, yaitu Ia yang bertakhta di atas singgasana kerajaan surga justru memilih untuk bertakhta dalam kehinaan di sebuah palungan. Figur Maria mengajak gereja untuk menyelami makna kesederhanaan yang bukan sekedar kata atau pengakuan tentang ketiadaan harta, melainkan suatu keutamaan iman yang hakiki. Kesederhanaan adalah disposisi batin yang dengan sengaja mengosongkan diri dari keterikatan materialistik supaya menciptakan suatu ruang kosong dalam hati yang hanya dapat dipenuhi oleh Sang Pencipta. Hati Maria yang sederhana itu laksana rusa yang merindukan air. Sabda bahagia yang dibukakan Yesus dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sabda ini terpenuhi dalam diri perawan Maria. Kemiskinan itu telah menghantarnya kepada sikap batin yang seutuhnya mengakui Tuhanlah Gembala, takkan kekurangan. Fiatnya bergema, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Dengan fiatnya, Maria berani menabur imannya di tanah yang berbatu dan semak berduri, yang sering dihindar
kebanyakan penabur, sebab tanah itu tidak subur. Maria mengosongkan kehendak pribadinya sehingga menjadi tanah yang dapat menerima dan merawat benih ilahi. Ave Maria, Gracia Plena. Dalam budaya kontemporer ini, seringkali perilaku kita tertuju kepada perilaku konsumtif dan kegilaan prestise untuk mengejar prestasi supaya diakui dalam tatanan masyarakat. Namun melalui teladan Maria, kita diajak untuk menjalin relasi dengan Tuhan, kendati pun kita menabur dengan air mata, tetapi kelak dapat menuainya dengan sorak-sorai. Hidup sederhana adalah tindakan membebaskan diri dari kelekatan duniawi dalam ketiadaan. Ajakan untuk hidup dalam kesederhanaan juga merupakan undangan resmi dari Tuhan untuk beralih dan menjadi seperti anak kecil, berlari seperti Musa yang haus merindukan air. Santo Ambrosius pernah berkata, jiwa yang beriman adalah palungan Kristus. Maria sesungguhnya adalah figur dan citra gereja yang paling sederhana dan sempurna bagi kita. Dalam kesederhanaannya, ia menjadi takhta kebijaksanaan. Dalam kemiskinan rohnya, ia menjadi tabut perjanjian yang hidup. Dari palungan di Bethlehem bergemalah panggilan ilahi, yaitu teladanilah kesadaran kesederhanaan Bunda Maria. Panggilan ini sekali lagi mengajak kita semua untuk membersihkan mata hati kita, meratakan jalan hidup kita yang berlegak-legok untuk Tuhan, agar jiwa kita boleh menjadi sebuah palungan baru bagi bayi Yesus di Bethlehem. Hendaknya hati kita juga menjadi sebuah taman bunga yang ikut bernyanyi dalam suatu pesiaran pengharapan di tengah dunia yang penuh tanda tanya tentang hari esok. Adakah secercah kesederhanaan itu